adakah indikator-indikator yang perlu kita perhatikan gitu Prof sebelum kita belanja? Ya. Teliti sebelum membeli, teliti saat membeli, teliti setelah membeli. Kalau kita menemukan seller-seller yang agak nakal kayak gitu tuh, kita bisa laporkan atau gimana sih Prof? Ya, sejak tahun 93 itu ada modus penipuan yang dulu belum zaman digital, sampai sekarang tuh masih ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Winay Kawati. Sobat IPB, di IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang ilmu konsumen dan bagaimana perannya dalam menjaga hak konsumen, lalu menyadarkan bagaimana sih konsumen itu dalam proses berbelanja begitu yang aman dan juga tepat guna gitu. Dan juga di sini juga kita akan membahas tentang apakah peran ilmu konsumen ini juga ada gitu dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di sini Guru Besar Bidang Ilmu Perilaku Konsumen dari Sekolah Bisnis IPB University, dan beliau juga Ketua Senat Akademik IPB University. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Ujang Sumarwan. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Prof ya. Terima kasih Prof sudah hadir di IPB Podcast. Dan ini Prof Ujang ini salah satu narasumber yang sering ya hadir di IPB Podcast. Amin, terima kasih. Alhamdulillah sudah berkenan lagi untuk sharing-sharing nih ilmunya dengan Sobat IPB yang menyimak. Baik, Prof, sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang peran ilmu konsumen, mungkin masih banyak juga gitu ya yang bingung atau yang baru pertama kali dengar gitu tentang ilmu konsumen. Kita sendiri kan memang konsumen ya, masing-masing kita adalah konsumen karena kita melakukan kegiatan mengkonsumsi begitu ya Prof. Betul, betul. Sebenarnya ilmu konsumen itu apa sih Prof? Ya, baik. Terima kasih Mbak Win ya. Jadi betul ya, perilaku konsumen ini karena kita sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga itu setiap hari mengambil keputusan. Betul. Sebagai konsumen, ya, membeli, kemudian mau masak apa, mau makan apa, mau pergi kemana, minggu depan mau pergi kemana, ya, apa yang harus dibeli. Nah, ini adalah dia sebagai konsumen. Betul. Ya, nah sebagai konsumen maka itu dipelajari oleh orang-orang bisnis. Baik. Karena mereka berkepentingan untuk memengaruhi konsumen tersebut. Baik. Nah, karena itu sebetulnya yang perlu tahu bagaimana konsumen mengambil keputusan itu bukan hanya perusahaan, bukan hanya produsen, tapi konsumen sendiri. Oh gitu ya Prof? Iya, harus tahu dia. Oke. Ya, untuk apa? Agar dia terhindar dari pengambilan keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Wah, menarik Prof. Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Jadi yang berkepentingan memahami perilakunya adalah konsumen sendiri. Tujuan utamanya dapat melindungi kepentingannya. Ya, itu kira-kira ya. Baik. Ya, ternyata kita sebagai konsumen juga harus berilmu begitu ya Prof ya. Betul. Jangan hanya ya belanja mengambil keputusan untuk konsumen mengkonsumsi ini, lalu juga pergi ke sana pergi ke sini tanpa ngecek dulu, tanpa mempelajari dulu keputusan yang akan kita lakukan ini merugikan atau menguntungkan untuk kita begitu ya Prof kira-kira. Misalnya begini ya. Ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, jadi kalau konsumen tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sementara daya beli itu sedikit, kurang, akan merugikan. Baik, Prof. Misalnya, selalu di pasar itu, atau di sosial media sekarang nih digital, barang-barang tuh kan selalu muncul. Betul, banyak. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Muncul keinginan, padahal tidak dibutuhkan. Betul. Misalnya, handphonenya masih bisa berjalan, tapi karena ada yang baru ingin mengganti gitu. Nah, kalau dia mengganti handphonenya dengan yang baru, padahal anggarannya tidak cukup. Sementara untuk yang lain itu tidak bisa dipenuhi, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya bayar tagihan, telepon, listrik, kursus dan lain-lain. Nah, disitulah
Dan banyak orang terjebak karena mengikuti keinginan. Bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Baik, Prof. Menarik sekali. Jadi ternyata ya itu ya, kita kadang-kadang terjebak dengan terpapar iklan dan lain sebagainya. Akhirnya terbujuk untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya, Prof ya. Betul. Nah, kalau ilmu konsumen ini tuh bisa berperan juga nggak sih, Prof, untuk kita sebagai konsumen gitu menghindari praktik-praktik bisnis yang tidak etis gitu. Nah, betul. Jadi salah satu manfaatnya dari konsumen mempelajari dirinya sendiri adalah tadi terhindar dari penipuan, kegiatan kriminal. Baik. Karena ada yang disebut dengan ini, konsumen seringkali mengambil keputusan terburu-buru. Ya, impulsif. Kalau terburu-buru, itu bisa berakibat keputusan yang mungkin merugikan dirinya sendiri. Baik. Nah ini, ya, misalnya melihat penawaran produk yang menarik. Kalau dia terburu-buru mengambil keputusan karena tidak punya pengetahuan yang dalam, bisa jadi harganya terlalu tinggi. Bisa jadi kualitasnya buruk. Tapi kalau dia menahan sedikit, yaitu dengan apa? Perlu mencari informasi alternatif. Ya. Sehingga kalau ada alternatif, maka dia punya pilihan, maka dia akan terhindar dari kerugian yang lebih besar. Betul, Prof. Luar biasa sekali. Jadi itu pentingnya. Baik. Nah, kemudian tadi konsumen seringkali terprovokasi oleh penawaran yang instan, ya, sehingga dia yang disebut dengan membeli tanpa perencanaan. Nah itu. Nah, unplanned shopping ini yang paling sering nih. Iya, kayaknya banyak yang kesinggung tuh. Ya. Karena gara-gara 66 atau 77 gitu, karena, tanggal kembar tiba-tiba beli ini beli itu gitu. Betul, ya. Termasuk saya juga ya. Makanya saya menghindari datang ke toko-toko favorit saya. Oh iya. Karena saya sebagai konsumen seringkali unplanned shopping gitu ya. Takut kalap ya, Prof. Nah, impulsive buying ya. Belanja tanpa direncanakan. Ya, biasanya keputusannya diambil pada saat di tempat pembelian. Baik. Ya, nah jadi kalau kita tidak hati-hati itu akan belanja. Ya, jadi ya sering ya siapapun lah, bapak-bapak kalau pergi ke toko perkakas, toko peralatan mobil, nah ibu-ibu apalagi ya, ke toko kosmetik, ya ke pakaian gitu ya, dari rumah nggak akan belanja, tapi begitu ngelihat ini diskon, banyak. Nah godaan tuh muncul gitu ya. Iya, Prof. Nah itu tadi ya, jadi jadi dia paham kepada bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana perilaku dirinya, itu akan menjadikan dia sebagai konsumen yang bijak. Konsumen yang bijak. Nah, ya, jadi dia membeli karena kebutuhan, membeli sesuai dengan daya belinya. Dengan menerapkan tadi juga dengan kita memahami apa yang kita butuhkan. Betul. Begitu ya, Prof. Jadi kita juga ya pasti jadi lebih awas gitu ya, Prof, untuk melihat iklan-iklan, melihat penawaran-penawaran yang diberikan, begitu ya, Prof ya. Sehingga karena kan sekarang itu makin canggih ya, Prof ya. Jadi semakin apa ya? Kita tuh sebagai konsumen semakin rentan gitu, Prof, untuk terjebak untuk membeli barang yang ternyata tidak hanya tidak kita butuhkan, tetapi bahkan tidak sesuai gitu, yang dijual apa, yang datang ke rumah apa, kayak gitu. Jadi ada istilah begini, teliti sebelum membeli. Nah sekarang ditambah, teliti sebelum membeli, teliti saat membeli, teliti setelah membeli. Baik. Ya, baik, Prof. Karena dengan sosial media sekarang itu banyak celah. Betul. Ya, untuk menipu konsumen. Dan seringkali konsumen tertipu karena pengetahuan digitalnya relatif kurang. Baik, betul. Apalagi sekarang dengan zaman AI, ya, itu penipuan itu begitu beragam. Ya, sejak tahun 93 itu ada modus penipuan yang dulu belum zaman digital, sampai sekarang tuh masih ditemukan. Oh ya, Prof, apa tuh, Prof?
Jadi begini, tiba-tiba ada datang ke rumah ibu saya, seseorang mengatakan, anak ibu kan Pak Ujang Sumaran, iya. Beliau di Amerika ya, iya. Beliau sakit. Waduh. Bagaimana dia tahu tuh? Iya. Datang ke rumah ibu saya, dia perlu uang untuk ini katanya. Untuk pengobatan. Bayangkan. Alhamdulillah ibu saya tidak tertipu karena apa? Kenapa, Prof? Saking miskinnya, tidak tertipu gitu ya. Prof. Jadi dia minta uang, nggak punya uangnya. Ya udah, emas saja, enggak juga gitu, enggak ada. Jadi ibu saya, mohon maaf ya, ini cerita almarhum ibu saya tidak tertipu, terhina karena saking miskinnya beliau, enggak ada yang bisa diberikan gitu. Dan itu model penipuan sekarang seperti itu berulang. Zaman sekarang itu dengan menggunakan telepon yang suaranya mirip gitu. Betul. Ya. Dan dari sekian ribu orang yang kena telepon itu banyak yang tertipu. Baik. Jadi banyak yang masuk ke saya penipuan melalui telepon, melalui sosial media, dan melalui aplikasi messaging seperti WhatsApp group. Oh, baik. Ya, sehingga dan itu semuanya merugikan konsumen. Tentu, Prof. Betul sekali. Dan tadi balik lagi kepada kondisi digital sekarang yang semakin maju begitu ya, Prof ya. Kita juga tuh terkadang bisa dikatakan kita sebagai konsumen terbatas gitu, Prof, untuk ngecek barang yang akan kita beli atau apa segala rupa. Kita kan hanya melihat apa yang di gadget kita, melihat apa yang ada di laptop kita gitu kan, sehingganya kita ya percaya aja gitu ya, Prof ya, kepada sang sellernya, sang penjualnya begitu. Apakah ada yang bisa kita lakukan sebenarnya, Prof, dengan aplikasikan ilmu konsumen tadi gitu, ketika kita belanja online itu? Adakah indikator-indikator yang perlu kita perhatikan gitu, Prof, sebelum kita belanja? Ya. Jadi yang pertama, konsumen harus dibekali dengan literasi digital. Pengetahuan digital. Ya. Jadi jangan melakukan transaksi kalau dia belum tahu benar. Tuh, ya. Misalnya dia tidak tahu mengevaluasi barang. Tidak mengetahui harga. Nah, sebaiknya jangan. Oh, jadi kita harus riset dulu. Riset dulu. Kemudian ini benar nggak penjualnya? Karena itu secara umum kalau mau lakukan pembelian lewat online, lakukan melalui marketplace yang sudah dikenal. Baik. Ya, yang ada track recordnya. Atau melalui website perusahaan yang sudah dikenal. Yang officialnya begitu ya, Prof ya? Yang officialnya. Kemudian tadi teliti dengan benar kalau mau melakukan pembelian lewat sosial media. Baik. Karena banyak kasus yang lewat sosial media itu penipuan. Ya, nah ini yang harus konsumen. Jadi konsumen benar-benar harus tadi bertanya. Kemudian yang kedua, review. Review ini penting. Ya, review dan komen. Betul. Review dan komen itu juga harus dijadikan pertimbangan utama. Ya. Saya salah satunya tuh yang pasti ngecek reviewnya dulu. Betul ya, mengecek review. Terus yang kedua, tanya teman yang punya pengalaman. Baik. Lewat WhatsApp group. Nah ini kiat-kiat untuk terhindar penipuan. Nah terus yang keempat nih yang penting, ada yang disebut kalau bahasa Inggrisnya it's good to be true. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak masuk akal gitu. Misalnya harganya murah. Kayak nggak mungkin banget gitu ya, Prof? Misalnya branded produk harganya murah. Ini nggak mungkin, pasti nipu. Baik. Nggak masuk akal, ya, nggak make sense. Nggak make sense. Ya, dari sisi harga, dari sisi kualitas. Nah itu yang harus dihindari. Se-flash sale-nya gitu kan. Betul. Seobral-obralnya kalau misalkan barang high end branded yang di outlet mungkin puluhan juta, nggak mungkin dijual hanya ratusan ribu gitu ya, Prof? Betul. Itu nggak akan tidak akan masuk make akal. Sense, ya. Jadi sangat mungkin itu adalah palsu atau kita ditipu. Baik. Nah jadi tadi konsumen benar-benar
harus memanfaatkan semua sumber daya untuk terhindar dari penipuan tersebut. Baik. Dan tadi menarik, berarti yang benar-benar harus menyadarkan kita sebagai konsumen bahwa kita itu perlu melakukan riset, perlu berhati-hati saat berbelanja itu ya harus dari diri kita sendiri ya Prof ya. Jadi yang pertama, dengan memahami perilaku konsumen kepada diri kita sendiri, konsumen akan memberdayakan dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, nah tetapi perlindungan konsumen juga penting dilakukan oleh perusahaan. Oh, kenapa? Karena kalau perusahaan era sekarang tidak melindungi kepentingan konsumen, konsumen sekarang kalau dia dirugikan akan komplain. Ya. Dan bahkan komplain ke sosial media. Betul. Sehingga citra perusahaan jadi buruk. Jadi kalau perusahaan gegabah, maka dia akan disibukkan mengurusin komplain konsumen. Betul. Merugikan dirinya sendiri. Betul. Jadi malah malah jadi ribet gitu, harus membersihkan nama baik, jadi bad publicity untuk si perusahaan gitu ya Prof ya. Kalau misalkan tidak benar-benar make sure bahwa ya konsumennya itu puas begitu ya Prof ya. Nah, yang melindungi kepentingan konsumen lainnya adalah pemerintah melalui perangkat peraturan dan perundangan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan semua lembaga pemerintah, semua peraturan pemerintah sebagian besar ujungnya untuk melindungi konsumen. Misalnya ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Semua lembaga keuangan dipastikan melaksanakan bisnisnya dengan benar supaya konsumen tidak dirugikan. Wah, luar biasa. Ya jadi kan? memang Badan ada POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Memastikan bahwa makanan yang beredar aman bagi konsumen. Betul. Untuk melindungi. Karena nggak semua konsumen punya kemampuan ini baik untuk dia atau tidak. Disitulah peran pemerintah. Misalnya untuk makanan. Saya tidak tahu ini halal, ini haram. Kecuali ada sertifikasi gitu. Nah disitulah pentingnya. Jadi pemerintah dan lembaganya dan peraturan itu untuk melindungi kepentingan konsumen. Nah yang terakhir, perlindungan konsumen itu adalah yang pertama itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, kita harus sadar pertama kali banget itu ya Prof. Dengan cara tadi berhati-hati, ya, kemudian berkonsultasi dan menunda. Jangan terburu-buru. Nah itu ya. Kadang-kadang kalau pengen sesuatu, pengen cepet megang gitu Prof. Cepet-cepet memiliki padahal. Dan yang paling gampang kiatnya tadi, ini saya butuhkan atau saya inginkan. Ya. Kalau ini bukan keinginan, kalau ini bukan kebutuhan, hanya keinginan, nah mungkin perlu dievaluasi. Kalau uangnya cukup, oke. Kalau nggak cukup kan. Menarik. Berarti pasti kalau misalnya kita sudah bisa menerapkan ilmu konsumen itu, kita bisa melihat garis pembedanya dengan lebih baik begitu ya Prof ya. Betul. Membedakan mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan, itu bisa lebih gampang dibedakan. Iya. Nah kalau misalnya kita belum paham ilmu konsumen, belum ya memahami banget, kadang-kadang itu bisa gampang tercampur. Ya akhirnya kita jadi tekor gitu ya Prof ya, karena banyak belanja tapi ternyata nggak penting gitu. Pas nyampe rumah malah nggak dipakai. Bahkan nggak di unboxing gitu, cuma ditumpuk aja. Ya, betul. Nah kecanggihan lainnya sekarang adalah si penipu. Jadi penipu ini boleh dikatakan dia tuh ahli perilaku konsumen. Ya bisa membaca ya perilaku. Jadi perilaku kriminal itu adalah pembeli. Kalau boleh saya katakan tuh profesor ilmu marketing dan perilaku konsumen. Karena dia memahami konsumen, kelemahannya, dan memanfaatkan kelemahannya itu untuk menipu mereka. Ya. Itu yang sering terjadi. Mereka pinter ya, tapi mereka pinter. Kriminal. Ya, tapi kriminal gitu. Ya, nah jadi ini karena itu tadi ketika bersosial media, ber-WA, jangan menerima dokumen dari orang yang tidak dikenal. Baik. Nah itu pintu masuk juga untuk pembobolan data keuangan, data lain sebagainya. Wow. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi apapun yang jangan dulu bereaksi kita, kecuali dari orang yang kita kenal. Make sure nah itu ini seringkali gitu. kita
tangannya lebih cepat dari mikir. Betul. Nah, ini konsumen kelemahannya. Udah main klik aja. Betul. Padahal... Jadi kita tunda dulu nih tangan ini apa nih. Oke. Karena itu masuk. Dan kadang kita tidak sadar melakukan kesalahan. Ya. Intinya kita jangan sampai kalah pintar. Nah, betul. Dari tadi para kriminal tapi yang memahami perilaku konsumen, begitu ya Prof ya. Terus yang kedua, jangan mudah memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Karena itu bisa dimanfaatkan. Baik. Tapi kan Prof, kalau misalnya sekarang ini kita zaman media sosial begitu Prof. Kita ingin dikenal sama orang misalkan ya. Nah, kan kadang-kadang ada data-data pribadi gitu yang kita kontenkan gitu kan ketika bermain media sosial. Misalkan ya nama lengkap gitu kita sampaikan. Bahkan kadang-kadang alamat juga kita beritahu gitu kan di sosial media kita. Apa sih Prof yang sebenarnya perlu kita jaga gitu? Ya. Data-data apa gitu yang perlu kita jaga? Banyak perilaku kriminal ya di kasus di Amerika itu karena kita terlalu memaparkan yang bersifat personal. Jadi misalnya update status kita lagi di sini, lagi di sini. Nah itu beberapa selebriti rumahnya kebobolan. Ya. Apalagi kita kadang-kadang kalau konten itu real time gitu, ngasih tahu, ini kita sekarang lagi di sini loh, oh berarti rumahnya kosong nih. Gitu. Kosong. Nah, saya selalu mensiasati itu apa istilahnya tuh tunda untuk kegiatannya postingnya. Udah selesai, saya udah balik lagi ke rumah, baru saya upload. Menarik, benar Prof. Ya, apalagi kita di rumah tidak ada orang. Betul. Ya lain kalau di rumah banyak orang menyapa. Tapi itu tadi. Itu juga bisa berbahaya. Betul. Karena orang bisa mendeteksi kita sedang berada di mana. Nah, sebaiknya tadi tuh dihindari kalau nggak perlu. Nah, kemudian tadi, misalnya kalau memberikan sesuatu kepada orang yang belum kita kenal, cukup berikan email. Berikan email ya? Jangan handphone. Ya juga ya. Kalau email relatif kita bisa lebih terlindungi. Betul. Dan kalau email kan kalau ada pesan masuk kita cerna terlebih dahulu. Betul. Ya. Nah, kalau handphone itu bisa dimanfaatkan dia. Dia akan meng-apply apa, membeli apa menggunakan handphone kita. Bisa tagihan datang ke kita. Betul. Nah, jadi handphone ini benar-benar yang harus kita jaga gitu karena bersifat mana. Nah, lebih baik kita memberikan email. Betul, karena handphone tuh, nomor handphone kan sekarang tuh nyambung terkoneksi ke mana saja ya? Ke berbagai platform. Betul. Bahkan ke m-banking kita juga bisa. Betul. Ada nomor telepon. Jadi itu yang yang harus. Oke, saya mulai melihat nih Prof, garis merahnya begitu kan. Kita nih podcastnya kan temanya tentang peran ilmu konsumen gitu kan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen gitu. Jadi awalnya emang bisa ya dengan kita memahami ilmu konsumen maka kita bisa meningkatkan kesejahteraan konsumen. Ternyata bisa ya. Betul. Karena ada kaitannya dengan nanti. Langsung. Ya, dengan ekonomi misalnya kita. Misalnya begini. Tidak teliti tadi kan teliti sebelum membeli, saat membeli, setelah membeli. Kalau kita tidak teliti, ada potensi orang merugikan kita. Betul. Maka kerugian keuangan. Betul. Secara ekonomi langsung terasa. Udah langsung terasa. Apalagi lagi nggak ada uang tuh. Betul. Itu uang segitu-segitunya. Misalnya ditipu ya. Lagi. Setelah membeli nih, ini ada cerita sedikit ya. Jadi ketika belanja oleh-oleh dari luar kota, ada tagihan masuk. Nah ini tadi make sense enggak gitu? Kok saya beli cuman ini, kok 300.000 gitu? Nah itu nggak make sense. Saya mau tanya ke istri saya. Nah kalau nanya sama istri saya agak hati-hati nih, takut tersinggung. Kamu uang segitu aja kok ditanyain gitu ya. Tapi istri saya juga dia sadar nih, Mah ini kok mahal amat, rasanya nggak segini belanja gitu. Ya, oh iya ya, ditanyakan. Ternyata setelah ditanyakan ke kasir, dia hanya berucap, oh ya maaf salah katanya. Jadi ada barang yang kita tidak beli kena tagihan charge 150.000. Waduh. Bayangkan, kalau itu turis puluhan, setiap hari ratusan, dia ngambil aja nambahin tagihan 20.000, 30.000, berapa dia coba? Betul Prof. Nah, jadi seringkali konsumen
nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia begitu peduli kalau itu dia langsung dirugikan gitu. Ya, betul. Untung dia dikembalikan gitu. Waduh. Saya nggak yakin apakah dia nggak sengaja atau ini modus. Ya. Nah, makanya tadi kenapa setelah membeli periksa barangnya benar nggak, harganya benar nggak gitu. Jangan iya aja gitu. Nah, kebayang kan berapa konsumen itu. Kalau saya ada pengalaman Prof, ya ketika lihat tas gitu, lucu nih gitu, walaupun sebenarnya itu nggak dibutuhkan ya, tapi saya beli nih karena saya lihatnya lucu nih gitu. Tapi pas lihat di price tag-nya gitu kelihatannya terjangkau gitu Prof. Pas sampai di kasir kok harganya beda gitu. Ternyata saya salah lihat, dia menaruh angkanya itu tuh entah bagaimana, titiknya itu tuh. Itu namanya deceptif. Iya, pengelabuan. Harganya ratusan ribu tapi seolah murah. Betul, seolah murah, ternyata tidak begitu Prof. Ya. Itu kalau kita menemukan seller-seller yang agak nakal kayak gitu tuh, kita bisa laporkan atau gimana sih Prof? Ya, seharusnya laporkan ke mereka. Ya. Artinya generally speaking harus berhati-hati ketika melihat sesuatu. Benar nggak, pastikan harganya. Ya, jangan sampai kita dipaksa gitu untuk membeli. Nah, itu juga yang harus dalam konteks konsumen harus berhati-hati. Betul. Ya, karena dikondisikan harus membayar walaupun kita tidak kesalahan membeli gitu. Nah, jadi sebetulnya konsumen itu harus speak up, harus bicara. Harus berani begitu ya. Berani. Karena saya juga tuh kesalahannya ketika disampaikan, oke, jumlah yang dibeli misalkan 700.000 ya Kak. Lalu disitu bingung kan, kok mahal ya, perasaan tadi pas dikalkulasiin nggak nyampe segitu deh. Tapi diam. Betul. Tapi saya diam aja gitu, dan akhirnya ya udah membayar saja gitu. Tapi pas lihat di struknya ternyata loh kok segini. Nah, itu dimanipulasi. Karena dia paham konsumen tidak cermat dan tidak hati-hati. Nah, ya, jadi orang lain tahu kelemahan konsumen tidak cermat, tidak hati-hati, dia manfaatkan untuk menipu kita. Gitu. Wah. Nah, jadi itu tadi kita harus memahami diri kita. Oh, saya ini orangnya boros, orangnya ini saya mudah terpengaruh. Nah, nggak enakan pula. Ya, betul, nggak enakan pula. Nah, itu tadi ya, kenapa kita harus memahami diri sendiri untuk menghindari itu. Karena langsung dengan tidak langsung kalau kita dirugikan, kesejahteraan kita turun. Ya, uang kita habis nggak jelas, barang tidak ada. Gitu. Betul. Ya. Betul, Prof. Jadi balik lagi tadi kita harus memahami mana yang kita butuhkan. Terus kita juga sebagai konsumen harus paham diri kita sendiri, begitu ya Prof ya. Betul. Kalau memang orangnya nggak enakan ya sebelum sampai ke kasir make sure bahwa ini sesuai gitu informasi ya, yang kita betul, beli, begitu ya Prof betul, ya. Itu dulu, jangan sampai nanti sudah sampai kasir ternyata loh kok berbeda nih dengan yang tadi saya sudah persepsi saya awal gitu kan. Pada akhirnya diam aja, baru marah-marah pas sudah sampai rumah gitu kan, karena ngerasa ditipu. Konsumen harus mau meluangkan waktu untuk komplain. Untuk komplain, itu tuh hak kita ya sebagai konsumen untuk komplain itu. Itu dilindungi oleh undang-undang. Baik. Hak untuk menyatakan pendapat. Ya, jadi karena kalau itu kita biarkan, dia merasa benar tuh tindakannya. Betul. Dia tidak akan melakukan perbaikan. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini menarik sekali sih Prof. Jadi intinya dengan kita mengaplikasikan ilmu konsumen, kita belajar sebagai seorang konsumen, jadi kita tetap ada isinya nih kepalanya nih gitu ya, saat berbelanja, saat mengonsumsi, saat membuat keputusan konsumsi kita begitu ya Prof ya. Maka itu akan mempengaruhi ya terhadap kesejahteraan kita gitu ya Prof ya. Langsung maupun tidak langsung. Maupun tidak langsung. Baik Prof. Dan kira-kira dari Prof sendiri apakah ada tips atau pesan untuk para konsumen yang menyimak podcast kita? Baik, jadi sebagai konsumen ya, kita harus punya prinsip ketika melihat barang yang menarik bagi kita, maka kita seringkali timbul keinginan. Nah, kita harus bertanya ke diri kita, ini saya inginkan ini atau saya butuhkan? Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau memang hanya keinginan tidak dibutuhkan, nah pastikan apakah ada anggaran. Nah, itu penting. Nah, terus yang kedua, hindari membeli dengan kredit. Nah, baik. Karena kredit akan mengurangi pendapatan kita masa depan. Karena masa depan, uang yang ada, ya pendapatan kita akan dibayarkan untuk kewajiban
yang kita sudah lakukan. Jadi saya ulangi ya, kecuali mungkin untuk beberapa hal untuk investasi, misalnya rumah. Oke. Atau mungkin kendaraan, karena kendaraan itu memang untuk kegiatan bisnis. Baik. Tetapi kalau untuk yang kegiatan konsumtif, itu tidak, sebaiknya dihindari. Makanya kalau di Amerika untuk mendidik mereka jadi konsumen yang benar, itu kalau belanja makanan tidak boleh pakai kartu kredit di beberapa negara bagian, dilarang. Karena apa? Kalau beli makanan saja sudah pakai kartu kredit dihutang, berarti kan itu membahayakan something dirinya. Wrong, ya. Dengan keuangannya begitu. Betul, ya. Ada yang salah dengan keuangannya. Ya, jadi itu salah satu tipsnya. Terus yang kedua, berhati-hati di dalam sosial media. Jangan percaya dengan segera apapun yang ditampilkan di sosial media, apalagi yang terkait dengan barang maupun jasa. Harus berhati-hati. Hindari membeli barang atau jasa dari sosial media yang tidak dikenal historisnya. Nggak jelas gitu ya reviewnya juga. Belilah di marketplace yang sudah dikenal, yang sudah punya catatan atau track record yang sangat bagus. Ya. Terus yang ketiga, nih tips berikutnya, ketika kita megang handphone, pastikan tangan jangan lebih cepat dari berpikir. Nah, yaitu mengklik, memforward, dan men-save. Jadi kalau ada berita apapun dalam bentuk file atau gambar, jangan mudah mengklik, save, forward, ya, atau di-share. Nah, ini harus hati-hati. Karena file-file tersebut bisa jadi akan merugikan kita. Betul. Nah, terakhir, ketika membeli apapun, teliti sebelum membeli, saat membeli, dan sesudah membeli. Nah, mudah-mudahan kalau konsumen mempraktekkan itu, kita belajar memberdayakan diri kita sendiri untuk menghindari penipuan. Nah, begitu Mbak Win. Baik, Prof. Dan akhirnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita sendiri ya, Prof ya. Betul. Ya, karena dengan ekonomi kita sebagai konsumen. Betul, dan kegiatan konsumsi kita itu menjadi kegiatan yang memang memenuhi apa yang kita butuhkan. Betul. Jadi tepat gitu, uang kita itu tepat guna begitu ya, Prof ya. Betul. Baik, Prof. Terima kasih sudah hadir di IPB Podcast, Prof. Saya rasa Sobat IPB banyak sekali mendapat informasi yang insightful, dan juga ya sebagai seorang konsumen kita jadi bisa refleksi diri ya, saya udah jadi konsumen yang baik atau belum nih gitu kan, apalagi ini kaitannya dengan kesejahteraan diri sendiri begitu ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Ditunggu ya nanti Mbak Win, untuk ngobrol-ngobrol lagi di PB Podcast. Ya. Sukses untuk konsumen Indonesia ya. Amin. Jangan mudah ditipu. Siap, terima kasih Prof. Baik Sobat IPB, demikian IPB Podcast kita kali ini. Saya Winai Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.